Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas dulu video yang lagi panas-panas tentang perpolitikan hari ini. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi terupdate kepada kalian semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk bahas videonya yang pertama. Ini dia teman-teman. Pak Prabowo menanggapi ya. Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor satu, akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor dua adalah Amerika, nomor tiga India di tahun 2050. India nomor 3, Indonesia nomor 4. 2050, 25 tahun yang akan datang kan? Yes. Itu optimis dong teman-teman. Kita harus Indonesia galapnya dari mana? Coba Prabowo. 98. Kenapa ketawa, Bahlil? Pak Bahlil ini suka sekali diajak diejek sebagai candaan oleh Pak Prabowo ya. Siapa tahu Tuhan masih kasih saya. Amin Pak, umur panjang. Amin, amin. Kita doakan agar supaya presiden kita itu diberikan kesehatan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, teman-teman. 193,7 triliun. Ini gila teman-teman, duit sebanyak itu raib gara-gara korupsi di Pertamina. Jelas, kasus ini nggak main-main. Kejagung baru aja bongkar skandal korupsi terbesar di sektor minyak. Skandal korupsi terbesar lagi di sektor minyak. Inikah yang masyarakat mulai sindir-sindir soal Pertamax adalah Pertalite jalur cepat. Astaga, korupsi lagi. Selama 2018 sampai 2023 ada permainan busuk nih teman-teman di dalam Pertamina yang bikin negara rugi sampai 193,7 triliun. Modusnya licik ternyata. Mereka sengaja nurunin produksi kilang minyak dalam negeri, terus pura-pura bilang kalau minyak lokal nggak memenuhi standar. Akhirnya minyak dalam negeri malah diekspor, sementara kebutuhan dalam negeri dipenuhi lewat impor. Masalahnya lagi, impor ini Ini para bangsat di negeri ini teman-teman ya. Ini jahat banget mereka. Isikan lewat broker-broker ilegal yang naikin harga jauh lebih mahal. Siapa yang diuntungkan? Ya jelas bukan rakyat, tapi para petinggi di dalam Pertamina dan broker minyak itu sendiri. Mereka main mata buat naikin harga minyak impor, yang ujung-ujungnya bikin harga BBM di Indonesia makin mahal, teman-teman. Rakyat jadi korbannya, sementara mereka berpesta di atas uang haram tersebut. Dan parahnya lagi, uang kompensasi dan subsidi BBM yang harusnya buat bantu masyarakat malah jadi bagian dari permainan kotor mereka. Kabarnya sekarang ada 7 tersangka nih yang udah ditetapkan, mulai dari Direktur Pertamina Come on, mana nih undang-undang perampasan aset, kenapa belum disahkan? Mereka terlalu kurang ajar, hidup berfoya-foya, hidup mewah, hidup memuaskan keinginan hawa nafsu dunia mereka atas penderitaan masyarakat Indonesia. Mana undang-undang perampasan korupsi itu harus dirampas. Jangan sampai mereka hanya terpesona ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib. Jangan sampai mereka hanya terpesona senyum-senyum, teman-teman, seolah nggak bersalah, ya. Atau sekalian saja buat hukuman mati untuk para koruptor, karena meresahkan sekali, teman-teman. Niaga, Direktur Kilang Pertamina Internasional, sampai bos-bos di perusahaan minyak itu sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah semua dalang di balik kasus ini bakal beneran diusut tuntas? Atau ujung-ujungnya kasus ini bakal tenggelam seperti yang udah-udah? Jangan sampai teman-teman. Ayo teman-teman semua, kita desak agar supaya DPR segera untuk mensahkan undang-undang perampasan aset para koruptor, miskinkan mereka. Karena mereka sudah sekian lama ketika tidak ketahuan itu hidup mewah-mewah dari hasil kejahatan mereka. Hidup dengan serba ada, apa-apa tinggal minta, ya, apa-apa tinggal beli karena punya segala sesuatu, uang dan harta. Bagaimana kalau pemerintah itu ambil semua sampai benar-benar mereka jatuh miskin, dan ketika mereka bebas nanti udah di penjara bebas miskin pula. Itu hal yang lebih baik yang setimpal, saya pikir ya. Ya nggak apa-apa mereka dihukum 5 tahun saja, tapi mereka keluar miskin, ya langsung dicap sebagai koruptor, jangan berikan pekerjaan atau apa.
Itu sebenarnya harus dilakukan. Kita untung di Indonesia. Kalian lihat di Cina, di Tiongkok, di Korea itu koruptor itu ditembak mati, dihukum mati, ditonton oleh masyarakatnya. Makanya negara-negara tersebut maju, teman-teman. 193,7 triliun. Kebayang nggak? Ini dia teman-teman. Wajahnya kalian camkan baik-baik harus supaya anak cucu kita bisa melihat. Korupsi Pertamina 193 triliun. Selama ini kita beli Pertamax 12-14 ribu isinya, malah Pertalite yang dioplos. Gila nggak teman-teman? Wow. Ini skandal terbesar yang terjadi dalam Pertamina, teman-teman. Skandal korupsi terbesar dalam Pertamina 193 triliun. Ini wajah-wajah para bajingan-bajingan ini. Ubur-ubur ikan lele, ada mahasiswi yang lagi dicari-cari polisi, Le. Kenapa rupanya dicari polisi, Bung? Dia menghina presiden, Le. Katanya udah ketangkap, Bung. Serius. Udah dicari polisi ya, teman-teman. Cowok apa cewek, Bung? Cewek. Cewek. Udah dibilang mahasiswi ya cewek lah. Berani kali dia, Bung. Ayo kita lihat ya. Kita lihat videonya. Sehina apa Bapak Prabowo dibikinnya. Kita sudah lihat, kita lompat. Tidak ada kata akhir dari perlawanan. Coba bayangkan kalian dulu ya, mahasiswa, tapi kualitas orasinya seperti itu. Kayak demo pagar laut kau. Coba, apa yang sudah dihasilkan Prabowo Gibran? Setiap kebijakannya, setiap undang-undang yang dihasilkannya tidak pernah pro rakyat. Sayang yang mana? Makan bergizi gratis pro rakyat. Setelah Itulah teman-teman ya. Mungkin inilah yang mereka mewakili para koruptor-koruptor tadi ya. Ini mereka yang melakukan itu karena kalian desak dong DPR agar supaya itu dong jadi fokus utama kalian. Kalian lihat negeri ini 193 triliun. Mana kalian teriak-teriak sampai menghina presiden seperti itu? Tuh coba kalian fokus saja kepada satu substansi untuk bagaimana DPR segera mensahkan undang-undang perampasan aset karena darurat korupsi. Kalian lihat para orang-orang yang kurang ajar tadi, teman-teman. Ya, rugikan negara 193,7 triliun. Kejaksaan Agung tetapkan dan tahan 7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina. Ini dia tampangnya. Ini camkan baik-baik, ini tampangnya teman-teman ya. 1 botak, 2 ini. 3 4 5 6. Ini yang paling bisa diingat, ada tompel di jidatnya ya. 6. Ini kenapa lagi? 7 teman-teman ya. Ngeri nggak teman-teman? Berkomplotan teman-teman untuk 193,7 triliun diberikan kepada orang miskin itu kaya semua. Apa ini? Oh ini juga seru. Ini jangan ada pikiran ini cawe-cawe lah apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah titip-titip apa-apa ke saya. Tidak pernah. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi. Nggak ada, saya datang ke Pak Jokowi. Pak SBY mimpin 10 tahun. Pak Jokowi mimpin 10 tahun. 20 tahun pengalaman. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari 20 tahun pengalaman. Yes, itu realistis. Oke teman-teman ya. Jadi di sini
subjeknya kita membahas berita hari ini, betapa mirisnya kita kembali lagi terkuak skandal terbesar di Pertamina. Mereka melakukan permainan sedemikian rupa untuk bagaimana memperkaya diri mereka dan kelompok mereka sendiri tanpa, saya pikir mereka sadari, bukan tanpa mereka sadar. Dengan mereka sadari bahwa apa yang mereka lakukan itu akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Itu akan membuat harga minyak naik dan rakyat yang tercekek dengan harga BBM yang naik. Sedangkan mereka, warga, masyarakat yang sudah susah payah banting tulang untuk mencari nafkah, mencari makan setiap hari, masih harus memikirkan biaya BBM yang naik. Sedangkan mereka beria-ria, berpesta pora atas penderitaan rakyat. Saya pribadi, saya lebih ingin mereka dihukum mati, teman-teman. Ya, at least ya, minimal miskinkan mereka, rampas semua harta benda mereka, rumah mereka, aset mereka, mobil, rampas semuanya. Mereka dijatuhi hukuman penjara 10 tahun lah, 15 tahun, keluar mereka gak ada harapan lagi. Harta sudah gak punya, mau cari pekerjaan, status mereka korupsi. Dan harus dikucilkan di tengah-tengah masyarakat ya. Kita mengampuni, tapi itu benar-benar membuat efek yang sangat besar atas republik ini, negara ini, teman-teman. Yang sering sengsara siapa? Sebenarnya negara nggak terlalu rugi-rugi amat. Rakyat yang sengsara, rakyat yang dibuat sengsara dengan kelakuan jahat mereka itu. Luar biasa, teman-teman. 193. Makanya di mana-mana memes itu beredar, ya. Pertamax beli 12 sampai 14 ribu, ternyata itu hanyalah Pertalite yang dioplos. Pertalite jalur cepat katanya. Miris ya. Padahal kita tahun lalu itu digemparkan dengan kasus 300 triliun. Soal BTS 300 triliun. Baru juga kita dihebohkan dengan kasus-kasus korupsi yang lainnya yang sudah banyak ditangkap. Tapi kita lihat frame yang positifnya adalah good job buat pemerintahan Pak Prabowo. Semua dilakukan pembersihan, semua berhasil diungkap. Apalagi yang akan terungkap hari ini. Kita berharap agar supaya Indonesia bisa sebersih-bersihnya dari orang seperti, dan saya berharap hukum kepada para koruptor ini lebih dipertegas lagi. Bagaimana pendapat kalian semua, teman-teman? Salah satu caranya adalah RUU perampasan aset harus segera disahkan. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.